Selamat pagi. Perkenalkan, saya Delon Alfred D. Jeffrey Gautom dari kelas D5BA Binus University Online. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dari mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Sanitasi Sehat di Sekolah, Program Cuci Tangan dan Perbaikan Toilet di SD Negeri 04 Banjarnegara. Proyek ini kami kaitkan dengan SDG 6, air bersih, dan sanitasi. Latar belakang masalah dari proyek ini adalah berdasarkan data UNICEF tahun 2022, sekitar 50% sekolah dasar di Indonesia masih memiliki fasilitas sanitasi yang buruk. Masalah yang kami temukan di SD Negeri 04 Banjarnegara antara lain adalah toiletnya rusak, pasokan air bersih terbatas, dan kurangnya fasilitas cuci tangan. Dampaknya cukup serius, mulai dari meningkatnya penyakit penular seperti diare dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas, hingga meningkatnya angka absensi para siswa yang tentu berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Karena itu, kami merasa proyek ini sangat relevan untuk mendukung SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi. Rumusan masalah dari proyek ini, dengan kondisi-kondisi tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana kondisi sanitasi di sekolah. Lalu yang kedua, apa dampaknya bagi kesehatan dan kehadiran siswa. Dan yang ketiga, strategi apa yang efektif untuk memperbaiki fasilitas sanitasi dan meningkatkan kesadaran kebersihan. Dan yang terakhir, apa peran mahasiswa yang bisa berkontribusi nyata di dalam program ini. Dari hasil observasi dan wawancara, kami menemukan beberapa temuan-temuan penting. Yang pertama, toilet sekolah memang rusak dan tidak layak. Air sering terbatas, dan siswa tidak terbiasa mencuci tangan dengan sabun. Dampaknya, banyak siswa rentan terkena penyakit menular, sehingga angka absensi para siswa cukup tinggi. Bahkan ada siswa yang terpaksa membawa air dari rumah untuk kebutuhan sekolah. Untuk itu, strategi yang kami rancang mencakup renovasi toilet, pemasangan wastafel baru, serta edukasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kami juga mengadakan diskusi kelompok bersama para guru, siswa, dan orang tua untuk mencari solusi bersama. Dalam proses ini, nilai-nilai Pancasila sangat terasa, terutama terkait dengan gotong royong, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beralih ke solusi dan strategi, solusi yang kami tawarkan mencakup keterlibatan dari berbagai pihak. Dari pihak sekolah, kami menyarankan dibentuknya tim kebersihan, memasukkan PHBS ke dalam kurikulum, dan rutin melakukan pengecekan fasilitas. Lalu untuk pemerintah daerah, dukungan anggaran, dan integrasi program sanitasi sekolah dalam kebijakan pendidikan sangat dibutuhkan. Sementara bagi mahasiswa dan komunitas, perannya adalah melanjutkan edukasi, melakukan kampanye kreatif, hingga pendampingan secara berkala. Sebagai bentuk keberlanjutan, kami juga menyarankan adanya program adopsi toilet, di mana setiap kelas bertanggung jawab menjaga kebersihan fasilitas tertentu. Lalu, media sosial sekolah pun bisa digunakan untuk mengedukasi para siswa dan orang tua. Sebagai refleksi pribadi dari proyek ini, saya sebagai ketua sekaligus editor dan reviewer, saya belajar banyak dari proyek ini. Saya berlatih memimpin tim, menjaga komunikasi yang efektif, sekaligus memastikan laporan yang kami hasilkan rapi dan berkualitas.
Tantangan terbesar bagi saya adalah menyeimbangkan antara pembangunan fisik seperti toilet dan wastafel dengan perubahan perilaku siswa yang lebih berkelanjutan. Dari sini saya semakin sadar bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekedar teori, tetapi nyata ketika kami bekerja sama dengan para guru, siswa, dan orang tua. Ke depan, saya ingin terus mengasah kemampuan kepemimpinan adaptif, komunikasi, dan kepekaan sosial agar bisa memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat. Sebagai penutup, sanitasi sekolah bukan hanya soal toilet dan wastafel, tapi juga soal membangun kesadaran hidup bersih di lingkungan sekolah. Dengan menghidupkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa mendukung terwujudnya SDG 6 sekaligus menciptakan sekolah yang sehat dan berkualitas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Terima kasih.